Halo semua, balik lagi dengan SpongeBopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun SpongeBob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah sebelumnya sudah admin jelaskan, episode yang bertemakan wabah yaitu episode Quarantine Crab. Nah, ternyata dalam season 12 pada kartun SpongeBob juga ada lagi loh guys episode yang ceritanya itu sama-sama bertemakan wabah layaknya episode Quarantine Crab. Ya, judul dari episode tersebut adalah Hiccup Plague. Namun bedanya, kalau episode Quarantine Crab itu kan wabah yang dimaksudnya adalah flu kerang yang hanya terjadi di dalam Krusty Krab ketika para karakter utama kartun ini sedang melaksanakan karantina. Sementara dalam episode Hiccup Plague adalah wabah yang dimaksudnya malahan penyakit cegukan yang meneror seluruh warga Bikini Bottom. Penasaran dengan penyebab kenapa bisa terjadinya wabah cegukan yang ada di Bikini Bottom ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Hiccup Plague yang katanya menceritakan tentang wabah cegukan misterius yang meneror seisi warga Bikini Bottom. Hiccup Plague adalah episode dari season 12 kartun SpongeBob yang dianggap plot ceritanya itu mirip dengan episode Quarantine Crab yang sama-sama bercerita tentang wabah virus. Atau bila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi saat ini, banyak orang yang menganggap bahwa episode Hiccup Plague juga mengambil referensi cerita tentang virus corona seperti layaknya episode Quarantine Crab. Untuk penulis cerita dari episode Hiccup Plague sendiri, ceritanya itu ditulis oleh Luke Brookshire, yaitu seorang penulis cerita kartun SpongeBob yang sudah memulai debutnya dari season 4 pada kartun ini. Namun biasanya, episode sebelumnya yang telah ditulis oleh Luke Brookshire ini rata-rata adalah episode yang friendly. Tapi entah kenapa, hanya dalam episode Hiccup Plague saja yang ceritanya itu agak menyeramkan. Walaupun banyak yang menganggap bahwa episode ini adalah referensi dari pandemi virus COVID-19 yang terjadi saat ini, namun nyatanya pihak Nickelodeon sudah memberikan statement bahwa episode ini sudah dibuat sejak tahun 2019 dan tidak seperti episode Quarantine Crab yang di-banned dari list DVD season 12 kartun SpongeBob. Untuk episode Hiccup Plague, episode tersebut masih masuk ke dalam daftar list episode pada DVD season 12 kartun SpongeBob. Well, yang jelas admin nggak tahu ya apakah episode Hiccup Plague ini memparodikan pandemi virus COVID-19 dengan sengaja atau terdapat konspirasi di balik episode ini. Ya, konspirasi tersebut artinya kalau episode ini diproduksi sebelum merajalelanya virus corona, artinya kartun SpongeBob sudah bisa meramal masa depan layaknya kartun The Simpsons melalui episode ini. Oke, untuk alur cerita dari episode Hiccup Plague, ceritanya itu bermula dari adegan yang menampilkan karakter ikan anak-anak bernama Timmy dan Tina yang pada saat itu mereka sedang berada di atas rumah pohon untuk membuat suatu eksperimen. Namun siapa sangka, ternyata eksperimen yang dibuat oleh Timmy dan Tina adalah dengan memakan keripik rumput laut rasa pedas untuk menciptakan sebuah gelembung cegukan. Nah, gelembung cegukan inilah yang nantinya akan meneror seisi warga Bikini Bottom karena gelembung ini bisa menular dari satu karakter ke karakter lainnya. Setelah berhasil menciptakan gelembung cegukan ini, Tina pun langsung memasukkannya ke dalam sebuah toples dan ia juga terlihat sangat senang karena telah berhasil menciptakan gelembung cegukan ini dengan kualitas yang sangat sempurna. Lalu dengan sengaja, Tina pun melepaskan gelembung cegukan ini dari botol toplesnya dan gelembung cegukan itu pun akhirnya terbang menuju ke arah kota Bikini Bottom. Namun sialnya, orang pertama yang malah terpapar wabah cegukan ini, orang tersebut adalah SpongeBob. Ya, gelembung cegukan yang telah dilepaskan oleh Tina dari botol toplesnya tidak sengaja mengarah mengenai SpongeBob yang pada saat itu, ia ingin berangkat bekerja menuju Krusty Krab dan gelembung tersebut pun tiba-tiba meledak di hadapannya. SpongeBob yang mengira bahwa gelembung tersebut adalah gelembung yang biasa, awalnya ia merasa senang. Namun jelang beberapa saat, tiba-tiba mulut SpongeBob pun mengeluarkan suara cegukan dan ia tidak bisa menahan suara cegukannya tersebut hingga lubang yang ada di sisi tubuhnya juga ikut mengeluarkan suara cegukan. Di sisi lain, karena gelembung cegukan ini sudah menelan korban, Timmy dan Tina pun terlihat sangat senang hingga mereka pun menertawakan SpongeBob yang sudah terinfeksi wabah cegukan ini.
Sesampainya di Krusty Krab, SpongeBob yang tidak bisa menahan suara cegukannya ini pun membuat kekacauan di dalam dapur Krusty Krab. Lalu Tuan Krab yang mendengar kegaduhan di dalam Krusty Krab pun langsung segera keluar dari kantornya untuk mengecek kondisi di dalam dapur Krusty Krab. Dengan sangat santai, Tuan Krab mengira bahwa cegukan yang diderita oleh SpongeBob itu adalah penyakit biasa. Dan cegukan tersebut pun menurut Tuan Krab bisa dihilangkan dengan cara trik ala angkatan laut. Namun sayangnya, trik Tuan Krab untuk menghilangkan cegukan ala angkatan laut ini belum berhasil diterapkan pada SpongeBob. Karena SpongeBob masih mengeluarkan suara cegukan dan kondisinya juga malah bertambah parah. Akhirnya Tuan Krab pun menyuruh SpongeBob untuk tidak bekerja dahulu hari ini. Dan SpongeBob juga diminta untuk segera pulang ke rumahnya agar bisa beristirahat. Ketika SpongeBob dipulangkan paksa oleh Tuan Krab dari Krusty Krab, di area belakang dapur Krusty Krab, SpongeBob pun secara tidak sengaja malah cegukan kembali dan kali ini ia mengeluarkan gelembung cegukan yang sebelumnya telah dibuat oleh Timmy dan Tina. Lalu gelembung cegukan tersebut pun mengarah menuju Tuan Krab dan meledak tepat di hadapannya. Tuan Krab yang telah sadar bahwa kondisi tubuhnya yang sedang tidak baik-baik saja, ia pun segera mengeluarkan suara cegukan. Namun hal tersebut menurut Tuan Krab tidak berlaku baginya, karena ia mengira bahwa ia adalah seorang pelaut dan cegukan tidak berlaku baginya. Lalu Tuan Krab pun pergi keluar dari dapur Krusty Krab dan seketika ia bertemu dengan Nyonya Puff yang saat itu sedang mengantri memesan Krabby Patty di Krusty Krab. Ketika mereka sedang berbicara, Tuan Krab yang tidak sengaja menahan rasa cegukan itu pun secara terus-terusan mengeluarkan suara cegukan. Dan Nyonya Puff yang khawatir dengan keadaan Tuan Krab malah dengan sengaja mencium pipi Tuan Krab. Lalu seketika gelembung cegukan itu pun keluar dari mulut Tuan Krab dan meledak tepat di hadapan Nyonya Puff. Tuan Krab pun langsung memuji Nyonya Puff bahwa ciumannya membawa keajaiban. Lalu Nyonya Puff yang merasa malu, tiba-tiba ia mengeluarkan suara cegukan. Dan karena ia tidak bisa menahan hasratnya yang ingin cegukan, Nyonya Puff pun secara terburu-buru langsung bergegas menuju toilet Krusty Krab. Namun sayangnya, ketika Nyonya Puff mencoba untuk menghilangkan suara cegukan dengan meminum air, tiba-tiba air tersebut malah disemburkan kembali olehnya, tepat mengenai hadapan Pearl. Dan Nyonya Puff yang ingin meminta maaf kepada Pearl malah berujung dengan ia yang kembali cegukan dan mengeluarkan gelembung cegukan tersebut lalu meledak tepat di hadapan Pearl. Pearl yang jengkel karena alat pom-pom cheerleadersnya yang telah basah akibat semburan airnya Nyonya Puff. Secara kesal ia pun langsung meninggalkan toilet Krusty Krab dan keluar dari Krusty Krab. Lalu ketika Pearl yang sedang berada di depan pintu masuk Krusty Krab, ia pun kembali memperagakan gerakan cheerleadersnya. Namun sayangnya, ketika Pearl sedang memperagakan gerakan tersebut, ia malah mengalami cegukan. Dan tak lama dari itu, tiba-tiba gelembung cegukan tersebut pun keluar dari mulut Pearl dan mengarah menuju gerombolan ubur-ubur yang sedang melintas lalu meledak tepat mengenai mereka. Terlihat salah satu di antara gerombolan ubur-ubur tersebut pun mengalami cegukan. Dan secara tidak sengaja, gerombolan ubur-ubur itu pun mengeluarkan gelembung cegukan yang tepat mengenai hadapan Bubble Bass. Bubble Bass yang saat itu sedang membaca komik, awalnya ia tidak sadar dengan cegukan yang ia alami. Tetapi setelah dinasehati oleh Patua Jenskin tentang bahaya dari cegukan, seketika Bubble Bass pun panik dan tiba-tiba organ dalam tubuhnya pun keluar. Lalu ia berlari dengan arah tujuan yang tidak jelas. Di sisi lain, jurnalis ikan Perch Perchkin yang saat itu sedang melaporkan berita secara live tentang fenomena wabah cegukan di Bikini Bottom, tiba-tiba siarannya tersebut terganggu akibat kemunculan mendadak Bubble Bass yang mengatakan bahwa wabah cegukan itu nyata dan benar adanya. Lalu seketika Bubble Bass yang sudah memberikan testimoninya tentang wabah cegukan ini, tiba-tiba gelembung cegukan tersebut pun keluar dari mulutnya dan masuk ke sebuah mic yang dipegang oleh Perch Perchkin. Tapi anehnya, gelembung tersebut malah mengarah menuju tiang listrik yang ada di depan Cambucket dan tiba-tiba gelembung itu pun masuk ke dalam sistem komputernya Karen. Lalu seketika Karen pun juga ikut cegukan dan gelembung tersebut itu pun akhirnya kembali keluar dan tepat mengenai Plankton yang sedang melakukan eksperimen. Secara tidak sengaja Plankton pun juga ikut cegukan lalu melemparkan racikan eksperimennya tersebut hingga membuat dirinya terpental keluar dari Cambucket.
Di sisi lain, Patrick yang sedang berjalan kaki tiba-tiba ia tidak sengaja telah menginjak plankton ketika sedang berjalan. Lalu ketika ia mengangkat plankton yang sedang cegukan akhirnya mengeluarkan gelembung cegukan tersebut dan gelembung itu pun tiba-tiba meledak tepat di hadapan Patrick. Lalu Patrick yang panik karena dirinya sudah terpapar wabah cegukan ini, ia pun berlari dengan tujuan yang tidak jelas hingga menabrak Squidward yang saat itu sedang berjalan. Dan ketika mereka berdua sedang mengobrol, tiba-tiba gelembung cegukan itu pun keluar dari mulut Patrick lalu meledak tepat di hadapan Squidward. Squidward yang sudah menyadari dengan gejala cegukan ini, seketika ia juga langsung panik lalu berlari dengan tujuan yang tidak jelas. Hingga Squidward pun akhirnya menuju ke pusat kota Bikini Bottom, namun ketika sudah sampai di pusat kota Bikini Bottom, Squidward sudah tidak tahan dengan rasa cegukannya ini dan malah ia menampilkan ekspresi yang sangat mengerikan hingga membuat Nyonya Puff, Pearl, dan Bubble Bass yang sedang melintasi jalan pusat kota Bikini Bottom pun membuat mereka menjadi panik dan segera pergi bergegas meninggalkan Squidward. Namun di saat Squidward yang sudah pasrah dengan wabah cegukan yang sedang ia derita ini, tiba-tiba muncul SpongeBob yang bersedia menolongnya. Dan lagi-lagi, entah kenapa, seperti yang sama dalam episode Quarantine Crab, SpongeBob pun kembali bersedia untuk mengorbankan dirinya demi kesembuhan orang lain. Namun kali ini, SpongeBob tidak dimasukkan ke dalam ruangan pendingin Krusty Krab seperti yang sama dalam episode Quarantine Crab. Tetapi melainkan, SpongeBob mengorbankan dirinya dengan memeluk Squidward agar gelembung cegukan yang ada di dalam tubuh Squidward pun keluar dan gelembung tersebut pun mengenai SpongeBob. Lalu Squidward yang sudah sembuh dari wabah cegukan yang ia derita ini, tiba-tiba ia langsung berlari kegirangan. Namun sementara itu, SpongeBob lah yang kali ini menahan wabah cegukan tersebut di dalam tubuhnya. Dan SpongeBob yang sudah pasrah dengan wabah cegukan ini, ia pun sampai rela untuk meninggalkan kota Bikini Bottom agar orang lain tidak terinfeksi dari wabah cegukan yang diderita olehnya. Dan di sisi lain, lagi-lagi Timmy dan Tina menguntit pembicaraan yang diucapkan oleh SpongeBob dan mereka pun kembali tertawa karena gelembung buatan mereka yang sudah menelan korban. Setelah meninggalkan kota Bikini Bottom, SpongeBob pun merenung di atas karang. Lalu ia yang merasa lapar mengeluarkan bekal makanannya. Namun ketika ia ingin menyantap makanan tersebut, tiba-tiba SpongeBob yang cegukan terjatuh dari atas karang. Namun untungnya, ketika SpongeBob terjatuh, ia diberi pertolongan oleh Sandy yang sigap menangkapnya. Dan terlihat di sini, Sandy memakai pakaian APD untuk melindungi dirinya agar tidak terinfeksi wabah cegukan. Lalu Sandy yang sudah tahu bahwa SpongeBob sedang terjangkit wabah cegukan pun langsung membawa SpongeBob untuk menjalani karantina di dalam rumahnya. Sesampainya di rumah Sandy, SpongeBob pun langsung dimasukkan ke dalam ruangan isolasi yang setiap sisinya disekat oleh fiberglass. Lalu ketika Sandy meronsen bagian dalam tubuh SpongeBob menggunakan alat X-ray, ternyata gelembung cegukan itu menempel di bagian paru-parunya SpongeBob. Dengan berbagai cara, para karakter lainnya dalam kartun ini pun berusaha untuk mengeluarkan gelembung cegukan tersebut dari paru-parunya SpongeBob. Misalnya saja seperti Tuan Crab yang menakuti SpongeBob dengan topeng serigala, lalu Nyonya Puff yang menyarankan SpongeBob untuk meminum air, Pearl yang menyarankan SpongeBob untuk melakukan gerakan cheerleaders, sampai dengan Bubble Bass yang menyarankan SpongeBob untuk memakan acar, dan Patrick yang menyarankan SpongeBob untuk memakan makanan siput. Tetapi ketika hal tersebut semuanya dilakukan oleh SpongeBob, hasilnya pun nihil. Akhirnya Sandy pun harus turun tangan dengan mengelitiki SpongeBob hingga akhirnya gelembung cegukan tersebut pun berhasil keluar dari tubuh SpongeBob. Nah, adegan ini mengingatkan kita kembali dengan episode Planet of Jellyfishing, yang dimana di dalam episode tersebut juga ada adegan yang menampilkan Sandy yang mengelitiki SpongeBob di dalam rumahnya untuk memastikan bahwa SpongeBob bukanlah klon ubur-ubur. Ya karena kalau kalian mau tahu kenapa dalam kedua episode ini sama-sama menampilkan adegan yang mirip, dikarenakan penulis dari kedua episode ini adalah orang yang sama, yaitu Luke Brookshire. Setelah gelembung cegukan tersebut keluar dari tubuh SpongeBob, gelembung itu pun langsung menuju saluran pembuangan yang telah disiapkan oleh Sandy. Dan ketika gelembung cegukan itu berkeliaran di luar sana, tiba-tiba gelembung cegukan itu pun menuju kembali ke dalam rumah pohon yang sedang ditempati oleh Timmy dan Tina. Lalu Timmy dan Tina yang sedang menertawakan fenomena pandemi cegukan di Bikini Bottom, mereka tidak tahu bahwa cegukan yang mereka ciptakan malah kembali kepada mereka. Dan seketika gelembung cegukan tersebut pun meledak di hadapan Timmy dan Tina hingga membuat mereka berdua pun juga ikut cegukan. Lalu cerita dari episode Hiccup pun akhirnya berakhir pada adegan ini.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Hiccup Plague. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih jalan ceritanya itu simple. Nah, yang menarik dalam episode ini seluruh karakter SpongeBob itu muncul secara bersamaan. Dan latar tempatnya juga beda-beda, nggak seperti episode Quarantine Crab yang hanya berlatar di dalam Krusty Krab. Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah admin berikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh SpongeBopedia. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan gue jadikan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita @SpongeBopedia untuk melihat screenshot random SpongeBob. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.